Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ruslan, Satuan Kerja MAN 2 Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Islam Malang tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 220407139. Hari ini Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi teks eksposisi. Berikut video pembelajaran yang bisa dilihat dalam video ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Namun sebelumnya Pak Guru ingin tanya ke kalian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rubiatul. Ada yang tahu caranya apa? Sakit. Baik. Dia sakit. Mudah-mudahan kita doakan Rubiatul Hidayani cepat sembuh. Baik, sebelum memulai lebih berkatnya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Ketua kelas Muhammad Zain, silakan pimpin teman-temanmu berdoa secara lisan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya di barangnya adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara lisan kita mulai. Baik, untuk lebih mengenal kalian, Pak Guru bacakan presensi ya. Nanti yang dipanggil tunjuk tangan. Abdul Hanif, baik Izriani, baik Murni, Elna Alfia, Hadijah, Hairul Warisi, Muhammad Alimuddin, Muhammad Haris, Muhammad Abdul Sani, Muhammad Hilaluddin,
Muhammad Kowian, Muhammad Zaini, lepas ya. Nia Daniati, Reva Ezia, Rizka Baitul Jannah. Ubi sakit ya. Kiana Aulia, Wahidatul Hasan, Zanzilatul Latifah. Baik, terima kasih. Hari ini Mizan ya, Muhammad Mizan. Hanya satu yang tidak hadir ya. Jumlahnya 22 tanpa yang tidak masuk satu karena sakit. Ubi atau Pemdaya. Alista kali. Udah baik, bismillah. Baik, hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi untuk pertemuan pada hari ini, Jumat tanggal berapa ini? 25 Agustus tahun 2023. Kita belajar tentang teks eksposisi, lebih tepatnya adalah analisis atau struktur kebahasaan dalam teks eksposisi. Baik, ini ada integrasi. Siapa yang bisa membacakan ayat yang ada di sini? Mahfuz boleh baca Aus. Fa inna ma'al usri yusra. Ada yang tahu artinya terjemahannya? Tiara tahu? Atau yang lain? Dalam kesulitan akan ada kemudahan. Ini terjemahan dari ayat yang dibaca oleh Alis Mahfuz tadi. Dan itu ada di surat ayat ke-5. Baik, Mahfuz terima kasih dan yang lainnya terima kasih telah mengintegrasikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita dalam teks eksposisi akan memberikan kemudahan untuk kita ke depannya. Baik. Materi yang sebelumnya. Oh, kita di tujuan ya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, untuk tujuan kita mempelajari teks eksposisi adalah melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning dengan pendekatan teknologi, pedagogic content dan knowledge atau TPACK, kita bisa menganalisis struktur kebahasaan teks eksposisi. Nanti kedepannya atau selanjutnya kalian dalam tahap pembelajaran bisa bekerja keras, bisa bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan mengembangkan pikiran kritis kalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Lanjut, apa sih kompetensi dasar kita? Kompetensi dasar kita itu ada pada KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Indikatornya ada 3. Indikator itu nanti kita akan mencapai tujuan dengan indikator yang pertama, kita mampu mengidentifikasi struktur teks. Kemudian ada struktur bahasanya, ada kata tenis, kata hubung argumentasi, kata kerja mental, kata tunjukkan, dan ada kata persuasif. Yang kedua, kita akan mengklasifikasikan tentang struktur teks eksposisi dari tesis, argumentasi, dan penegasan pula. Dan yang ketiga, menyampaikan data-data yang sudah kalian kumpulkan
dalam bentuk informasi, dan nanti kita akan berbagi atau presentasi dengan teman ataupun anggota kelas yang lain. Ya, kita akan melakukan kegiatan literasi. Silakan dibuka halaman 67. Ya. Baik, nanti ada dua yang kita gunakan. Yang pertama, kalian baca buku paket, kemudian nanti ada pergantian materi yang ada di HP kalian. Sudah diunduh materinya? Sudah ya. Yang pertama kita mulai dari buku paket halaman 67. Silakan dibaca dan dipahami dalam hati. Bismillah. Bahan ajar di perangkat kalian. Keluarkan HP kalian. Ada bahan ajar di sana. Silakan dibuka dan dibaca dalam hati. Yang ini Pak. Ya. Dibaca dalam hati. Ya. Teks laporan hasil observasi. Dan ini pernah kita pelajari? Pernah ya? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu teks laporan hasil observasi? Pengamatan. Teks pengamatan. Apa lagi? Penelitian. Penelitian. Teks yang berisikan pengamatan. Artinya ketika kalian pergi melakukan penelitian, kalian akan melakukan observasi. Atau kalian mencari tentang suatu data, kalian melakukan observasi. Baik, ini kawan sedang apa? Pidato. Berarti dalam pidato itu ada yang menyampaikan tidak? Ada informasi yang diperoleh? Nah, dalam pidato itu ataupun pada gambar yang kalian peroleh di depan ini, itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Atau bagaimanapun, pidato itu ada teks atau informasi yang diperoleh. Nah, nanti kita kaitkannya pidato dengan teks eksposisi. Apa sih persamaannya?
Nah, kita beranjak ke materi. Ini teks eksposisi. Teks eksposisi kita mulai dari pengertian. Ada yang tahu pengertiannya apa? Ya, jangan. Diulang jangan. Teks yang berisi informasi tentang suatu pokok apa? Pokok data ataupun informasi yang lain. Baik, kita perjelas. Terima kasih Dana. Ini untuk memperjelas. Ali mana? Ali bacakan Ali. Teks eksposisi adalah atau bacaan yang menunjukkan tulisan. Lebih besar, Taufyan. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan logis. Baik, ada tulisan atau bacaan yang di dalamnya terdapat pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan logis. Baik, Pak Guru tanya, untuk pendapat itu apa pendapat? Usulan. Usulan. Kalau fakta, Sesuatu yang benar-benar terjadi. kenyataan atau hal yang kita bentuk 4 kelompok. Namun kelompoknya harus berimbang. Ini jumlah laki-laki ada 10, yang perempuan ada 12. Satu yang sakit berarti 11. Nanti kita akan membagi 4 kelompok dalam kelas kita. Baik, bagaimana cara membagi kelompok? Nanti Pak Guru akan sampaikan hitungan, dan yang laki-laki kumpul dengan laki-laki, yang perempuan kumpul dengan perempuan. Dan ketika dalam cerita yang Pak Guru bawakan itu, nanti kalian simak angka berapa yang ada di sana. Dan ketika disebutkan angka yang berkaitan dengan angka atau jumlah, berarti otomatis kalian akan mencari sesuai dengan angka yang disebut. Sepakat? Baik. Pak, saya mau tanya Pak. Oke, Z apa? Ini kelompok 4.
Baik, sudah semua ya? Saatnya kita berbagi. Namun sebelumnya kita akan melakukan SWG supaya kegiatan tidak kaku. Kita akan melakukan SWG. Oke, semuanya berdiri. Sudah ya? Silakan berdiri. Elna. Baik, kita SWG ketika disebut tepuk 1, tepuknya 1, tepuk 2, 2 kali, tepuk 3, 3 kali. Kalau disebut 3, jadi dia ya, tanpa tepuk bagi tidak ada tepuk. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ayo, kan tidak ada tepuknya. 2, tidak ada tepuknya. Ketika itu tidak ada tepuk, berarti tidak ada tepuk tangan. Fokus. Kita tidak akan mulai ketika semua tidak fokus. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, 3. Kan tidak ada tepuk ya. Ya, sambil diamati kelompok yang sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Siapa yang kelompok penampil pertama? Oh iya, kelompok pertama. Silakan anggotanya ikut ke depan. Ayo Bang. Yang lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif. Saya Muhammad Kawiyan Al-Rizal. Saya Muhammad Ali Burdin. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemanasan global. Bagian tesis pemanasan global. Global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CO4. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk silakan tutup dengan ada yang bertanya untuk kelompok 4? Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, tutup dengan salam. Demikian dari kami kelompok 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah presentasi hasil kerja kelompok kami kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baiding Sri. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Irma Rizin. Saya Diana Aulia. Saya Rizky Putri. Dan saya Rizka Betul. Siap. Di sini kami akan membahas pemanasan global. Ada beberapa struktur antara lain kata-kata teknis. Contohnya pemanasan global, fenomena temperatur global, emisi karbon dioksida, metana. Di sini kami akan membahas
contohnya mencegah, mengurangi, melakukan, berbicara, menanggulangi, berjalan, dan berbisa. Kedua, kata persuasif, contohnya seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus. Ketiga, kata-kata hubungan argumentasi, contohnya oleh sebab itu, sehingga, serta, namun, dengan demikian. Kelima, kata-kata teknis. Keenam, lima kata penunjukan, contohnya berdasarkan data dan dari ulasan yang terbatas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cek, atau kelompok yang lain ada pertanyaan? Sepakat ya? Sepakat, mantap. Baik, silakan duduk untuk kelompok 4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, upload semuanya. Baik, semuanya sekarang kita sudah kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan melakukan asesmen atau penilaian. Sudah ada Google Form dengan 10 pertanyaan yang sudah dikirimkan ke grup kelas kita. Ambil perangkat kalian dan buka aplikasi tersebut. Silakan dibuka. Dan jika sudah, cari nama kalian. Password yang diserahkan itu ada Man2 OK, semua dengan huruf kapital. Silakan diselesaikan. Sudah. Ada 10 pertanyaan ya. Baik, semuanya sudah untuk tes di Google Form? Sudah ya? Sudah lihat nilai? Baik, yang KKM 70, kita kan KKM-nya 70. Bagi yang dapat 70 poin, itu aman. Bagi yang di bawah 70 akan ada remedi. Kalian sudah lihat nilai ya? Nilainya sudah terekam semua dan semuanya tuntas. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya ingin sampaikan di akhir kegiatan untuk kelompok yang paling aktif itu ada di kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok terbaik ada di kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita akan tutup. Namun sebelumnya Pak Guru ingin sampaikan, kita tadi belajar tentang teks eksposisi dan ada beberapa komponen atau bagian yang ada dalam teks eksposisi. Ada tesis, argumen, penegasan ulang. Nah, ketika kita menyimak sebuah pidato, ada informasi yang kita peroleh dan ternyata untuk pelajaran ini ada kaitannya dengan ceramah atau pidato yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ataupun di kegiatan yang lain. Dan untuk menutup kegiatan, kita akan melakukan refleksi. Ada Pak Guru sediakan sticky note, nanti tuliskan di lembar ini dan tempelkan di papan tulis hasil dari refleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan tuliskan
hasil pembelajaran di kertas. Kami bagikan nanti ditempel ke papan tulis ya hasilnya. Hasil yang mana Pak? Silakan tuliskan di sana. Hasil pembelajaran ya, tuliskan nanti tempel di. Pak yakin? Silakan tulis refleksi pembelajaran yang kalian terima atau yang kalian peroleh atau pendapat kalian untuk pertemuan hari ini. Bagi yang sudah, silakan tempel di papan tulis. Ayo yang sudah selesai tempel aja di depan. Yang sudah silakan, itu ada pelekatnya, tempel aja di papan. Boleh sani yang pertama boleh. Di depan memori. Ya nah. Di papan. Sudah menuliskan refleksi dan kalian sudah tempel di depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku. Kali ini kita sudah belajar dan untuk lebih berkahnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, posisi siapkan untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara lisan mulai. Terima kasih. Mohon maaf kalau lebih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ayo Pak, kita pulang ke rumah. Sobat.